Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Singgih Wiku Yuwono, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mulai dari diri modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Perasaan saya ketika diobservasi, yaitu merasa agak gugup. Sebagai seorang guru, saya harus menampilkan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin. Dengan adanya observasi, saya belajar untuk meningkatkan kompetensi. Saya juga menerima masukan dari kepala sekolah. Saya yakin, umpan balik tersebut dapat menjadi kritik membangun untuk perbaikan pengembangan kemampuan saya mengajar. Ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saya ketika diobservasi oleh kepala sekolah atau tim supervisi. Saya merasa gugup. Saya berusaha menenangkan diri dengan berdoa dan menstimulus diri sendiri bahwa saya mampu menyajikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar dan berpihak pada murid. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal untuk membantu saya berkembang menjadi seorang pendidik adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pertemuan singkat antara kepala sekolah dan guru sebelum proses supervisi akademik. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kedua belah pihak memiliki persamaan persepsi bahwa supervisi akademik dilakukan untuk saling berbagi pengalaman dan ilmu. 2. Saat proses supervisi akademik, diharapkan adanya transfer pemahaman mengenai metode baru dalam pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif sehingga dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap materi pembelajaran. 3. Supervisi akademik tidak hanya sebagai syarat administrasi proses akreditasi sekolah, tetapi juga sarana guru untuk terus belajar dan berbagi dengan kepala sekolah. Hal tersebut membantu guru mengidentifikasi kendala maupun kekurangan yang perlu diperbaiki. 4. Melakukan evaluasi secara objektif di akhir proses supervisi akademik untuk mengembangkan pembelajaran, bukan sebagai penghakiman atas kesalahan yang terjadi selama supervisi. 5. Menyampaikan catatan hasil supervisi akademik sebagai acuan guru melakukan refleksi dan perbaikan di pembelajaran berikutnya. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi dan posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10. Situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Jika saat ini saya menjadi kepala sekolah yang melakukan supervisi, menurut saya kondisi guru di sekolah berada pada skala 7 dari 10 berdasarkan kriteria ideal yang saya miliki. Namun, saya memberikan skala 7 karena saya belum pernah menjadi supervisor. Selain itu, ada beberapa faktor yang memengaruhi, seperti sebagian guru yang telah menerapkan pembelajaran inovatif dengan video atau permainan edukasi. Tetapi beberapa guru masih merasa khawatir dengan supervisi akademik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan dan diskusi lebih dalam untuk memberi pemahaman bahwa supervisi bukanlah hal yang menakutkan. Selain itu, masih ada beberapa guru yang belum melengkapi administrasi atau perangkat pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dan introspeksi diri dari berbagai pihak agar proses supervisi yang ideal dapat terwujud. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Aspek yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal. 1. Kompetensi teknis dan pedagogi. 2. Kemampuan observasi yang baik. 3. Kemampuan memberikan umpan balik yang efektif. 4. Kemampuan analisis dan evaluasi proses pembelajaran yang berlangsung. 5. Kemampuan mendengarkan
dan keterbukaan. 6. Kemampuan berkomunikasi yang efektif. 7. Kemampuan memotivasi dan memberikan dukungan dengan baik kepada guru. 8. Kemampuan coaching yang baik. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan saya setelah mempelajari modul 2.3, saya mampu memahami seluruh materi dan dapat mengikuti serangkaian kegiatan dengan baik, sehingga kompetensi saya semakin berkembang. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya juga ingin berlatih menerapkan kegiatan coaching dalam praktik baik di lingkungan sekolah, menjadikan diri saya mempunyai nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, dimulai dari berkolaborasi dengan sesama warga sekolah, saling membantu memperbaiki kekurangan, beserta saling membagikan pemahaman dan pengalaman positif. Apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan coaching atau mentoring, yaitu kegiatan yang memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya dalam mengajar serta membantu saya merencanakan upaya perbaikan. Diskusi dan refleksi, yaitu kegiatan yang memungkinkan saya untuk berdiskusi dengan supervisor atau mentor mengenai pengalaman mengajar, serta merefleksikan pengalaman saya untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Observasi dan umpan balik, yaitu tanggapan yang diberikan oleh supervisor kepada guru yang disupervisi untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Materi, keterampilan coaching, yaitu kemampuan untuk membimbing dan mendukung individu dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional. Keterampilan mengajar, yaitu materi yang berfokus pada pengembangan keterampilan mengajar guru, seperti teknik mengajar, manajemen kelas, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan sebagainya. Pengetahuan dan pemahaman kurikulum, yaitu materi yang berfokus pada pemahaman dan penguasaan kurikulum yang diimplementasikan di sekolah. Penilaian dan evaluasi, yaitu materi yang berfokus pada pengembangan keterampilan guru dalam melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran murid, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip penilaian yang baik dan benar. Manfaat 1. Meningkatkan keterampilan coaching untuk rekan sejawat. 2. Meningkatkan kemampuan mengajar guru mencapai tujuan pembelajaran. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengajaran guru. 4. Meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran murid. 5. Meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri guru dalam mengajar. 6. Meningkatkan kemampuan guru melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran murid secara efektif. Serta 7. Meningkatkan pengembangan dan pemahaman kurikulum. Sekian pemaparan dari saya. Salam bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.